Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai kenapa orang Chinese banyak yang kaya raya. Banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa orang etnis Tionghoa atau orang Chinese dikenal sukses secara financial, mulai dari warung kecil, pemilik hingga pemilik bisnis yang besar. Banyak dari mereka yang membangun kekayaan yang dengan stabil dari nol. Tapi ini bukan soal keberuntungan semata atau hal yang diwariskan secara alami. Ada pola pikir kebiasaan finansial yang telah diwariskan turun-temurun dalam budaya mereka. Pada kali ini saya ingin membahas mengenai cara orang Chinese bisa kaya raya berdasarkan budaya, mindset, dan kebiasaan nyata yang mereka jalani selama berabad-abad. Tentu banyak ya yang di Indonesia, terutama konglomerat. Banyak yang dari orang Chinese, mulai dari perusahaan retail, perusahaan bank, dan perusahaan gadai emas. Orang Chinese semua yang melakukan itu. Oke, yang pertama, mindset uang itu harus bekerja, bukan diam. Salah satu perbedaan mendasar dalam cara berpikir orang Tionghoa adalah filosofi mereka tentang uang. Mereka percaya bahwa uang tidak boleh hanya disimpan dan dibiarkan dalam tabungan. Uang harus diputar dan diberdayakan agar bisa berkembang menjadi lebih besar. Budaya reinvestasi menjadi DNA finansial yang kuat dalam komunitas ini. Setiap keuntungan yang mereka peroleh dari usaha, sebagian besar langsung dialokasikan untuk ekspansi bisnis atau memulai venture baru. Seperti ada orang yang ada konglomerat yang membuka usaha cat, dia ekspansi ke usaha air minum. Fokus utama mereka adalah mengakumulasi aset produktif menjadi seperti toko, properti komersial, atau unit usaha dagang yang bisa mereka menghasilkan passive income. Konsep uang bekerja bukan sekedar slogan, tapi prinsip hidup yang diterapkan secara konsisten. Mereka memahami bahwa rupiah yang tidak diputar adalah peluang yang terbuang sia-sia. Strategi pasar modal ini membuat mereka bisa membangun multiple income streams waktu ke waktu. Satu toko berkembang menjadi dua, dua toko berkembang menjadi tiga, seperti toko retail, toko merah, dan toko biru yang sangat berkembang di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup hemat yang konsisten. Banyak yang salah paham dan menganggap orang Chinese itu pelit. Padahal mereka hanya sangat menghargai rupiah yang dikeluarkan dan memastikan setiap pengeluaran memberikan value yang maksimal. Ini bukan tentang pelit, tapi tentang efisiensi finansial yang cerdas. Mereka terkenal dengan gaya hidup sederhana meskipun penghasilannya sudah besar. Ya, saya ada teman di sekolah yang orang Chinese, sederhana, tapi dia bisa memanfaatkan peluangnya. Dia memulai endorsement di toko-toko, di kafe atau semacamnya. Saya lihat tidak ada teman yang memanfaatkan peluang seperti teman saya yang Chinese itu. Iya, mereka sangat memanfaatkan peluang peluang yang ada di sekitar. Kebiasaan negosiasi harga juga menjadi integral dari budaya mereka. Mereka tidak malu untuk menawar, bahkan untuk pembelian dalam jumlah besar. Ini bukan soal gengsi, tapi ini tentang optimalisasi cost efficiency yang berdampak langsung pada keuntungan margin bisnis. Konsep frugal living atau hidup hemat diterapkan secara konsisten dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Manajemen pengeluaran yang ketat ini memberikan mereka ruang finansial yang lebih besar untuk investasi dan ekspansi bisnis. Lalu yang ketiga adalah disiplin menabung sejak dini.
Pendidikan finansial dalam keluarga Tionghoa dimulai sejak anak-anak masih kecil. Mereka diajarkan pentingnya menyisihkan uang dan tidak menghabiskan semua yang dimiliki untuk kepuasan sesaat. Filosofi simpan dulu, beli kemudian menjadi foundation yang ketat dalam pembentukan karakter finansial. Tradisi celengan atau amplop merah, angpau, bukan sekedar ritual budaya, tapi merupakan metode pendidikan financial practice. Anak-anak dibiasakan untuk menyimpan sebagian uang yang mereka terima, bukan langsung menghabiskannya untuk mainan atau jajanan. Kebiasaan ini memberikan self-control yang kuat terhadap impulse buying di kemudian hari. Yang menarik, mereka tidak menabung untuk sekedar menyimpan uang, tapi menabung dengan tujuan spesifik sebagai modal usaha. Tabungan dianggap sebagai seed money atau modal awal memulai bisnis kecil-kecilan. Konsep ini mengajarkan anak bahwa menabung adalah langkah strategis untuk mencapai kemandirian finansial. Rasio menabung dalam keluarga Tionghoa umumnya sangat tinggi dibandingkan rata-rata masyarakat umum. Banyak keluarga mereka menyisihkan sekitar 50% atau 30% dari pendapatan bulanan mereka. Angka ini mungkin terdengar ekstrim, tapi inilah yang memungkinkan mereka memiliki dana darurat yang kuat dan modal investasi yang memadai. Budaya menabung sejak dini didukung dengan perencanaan yang matang. Mereka tidak menabung secara asal-asalan, tapi memiliki target timeline yang jelas. Kalau kamu bisa membangun kebiasaan menyimpan uang yang solid sejak sekarang, kamu akan memiliki amunisi finansial yang kuat untuk melangkah ke level berikutnya. Mulai dengan presentasi kecil, menghasilkan compounding bunga berbunga. Yang keempat, keberanian memulai usaha kecil apapun. Salah satu karakter yang menonjol dari komunitas etnis Tionghoa adalah mental entrepreneurship yang kuat. Mereka tidak takut untuk memulai usaha meskipun dalam skala yang sangat kecil. Yang penting adalah memulai, bukan menunggu kondisi yang sempurna yang tidak pernah datang. Contoh kisah suksesnya ada di perusahaan retail Pak Joko Susanto yang memulai bisnis retail. Beliau memulai dari toko kecil. Toko kecil terus berekspansi, berkembang, membuka cabang menjadi Alfamart yang sekarang bisa kita lihat di mana-mana. Alfamart sangat besar perusahaannya. Mental anti gagal mereka juga menjadi kekuatan mereka. Mereka tidak takut untuk menghadapi kegagalan. Setiap proses pasti ada pembelajaran. Setiap kegagalan dianggap sebagai guru untuk pengalaman berharga mereka. Fokus jangka panjang, bukan kaya mendadak. Bagi mayoritas orang Tionghoa, kekayaan adalah hasil dari proses yang panjang dan konsisten, bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Mereka memiliki perspektif jangka panjang yang kuat dan tidak mudah tergoda dengan skema get rich quick yang menjanjikan keuntungan instan tapi beresiko tinggi. Investasi properti emas, bisnis, menghasilkan recurring income menjadi fondasi portfolio mereka. Mereka lebih memilih aset yang nilainya stabil dan terus tumbuh secara organik daripada aset volatil dengan potensi keuntungan besar tapi juga resiko kerugian yang tinggi. Stabilitas jangka panjang lebih diprioritaskan daripada estate time jangka pendek. Mereka tidak tergoda untuk tren investasi yang sedang hype seperti cryptocurrency, trading, atau trading saham. Bukan berarti mereka anti teknologi atau konservatif, tapi mereka memilih selektif dalam memilih instrumen investasi untuk yang sesuai dengan risk tolerance dan investment horizon mereka.
Konsisten menjadi kunci utama dalam strategi world building mereka. Memahami bahwa compound effect membutuhkan waktu untuk memberikan hasil yang signifikan. Perencanaan sukses juga menjadi bagian integral dari strategi jangka panjang mereka. Tidak hanya fokus pada pencapaian kekayaan personal, tapi juga memastikan bahwa world yang telah dibangun bisa terus berkembang oleh generasi berikutnya. Lalu yang kelima adalah jaringan sosial yang kuat. Di balik kesuksesan pengusaha Tionghoa, ada kekuatan komunitas dan dukungan sistem keluarga yang luar biasa solid. Mereka memahami bahwa sukses is really a solo journey, tapi merupakan hasil dari kolaborasi dan mutual support dalam ekosistem yang kuat. Konsep bisnis keluarga bukan hanya tentang nepotisme, tapi tentang menciptakan environment, pembelajaran, dan mentoring. Anak-anak tumbuh dan melihat langsung bagaimana bisnis yang dijalankan, bagaimana menghadapi tantangan, bagaimana mengambil keputusan strategis. Ini adalah MBA praktis yang tidak bisa didapat di bangku kuliah. Ya, pelajarannya anak-anak Tionghoa belajar bisnis dari orang tua mereka, mulai dari menjaga toko. Komunitas Tionghoa memiliki tradisi saling bantu yang kuat, terutama dalam hal pemodalan atau supply chain, sistem informasi lending, dan baik. Kesimpulan kenapa orang Chinese banyak yang kaya raya adalah karena ilmu di dalam kepala mereka dan jaringan kenalan mereka. Lalu cara orang Chinese kaya adalah bukan karena keajaiban atau keberuntungan faktor genetik yang istimewa. Semuanya lahir dari pola pikir yang terlatih, kebiasaan hidup yang efisien, juga kemampuan untuk belajar serta berusaha. Orang Chinese itu sangat pekerja keras. Mereka bisa membaca peluang, memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka. Mereka dari kecil mulai membangun usaha toko, negosiasi, jualan. Kira-kira itulah yang membentuk karakter mereka. Mereka berkembang, berpikir jangka panjang, kemauan ingin belajar.